Presiden Prabowo memberikan kado bagi saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus pidana, yang disebut juga justice kolaborator. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 ini berlaku bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam PP disebutkan penanganan khusus diberikan dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dalam pasal 3 disebutkan, penanganan khusus diberikan dalam bentuk pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkap, serta memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Sementara itu, dalam pasal 4 disebutkan penghargaan diberikan dalam bentuk keringanan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Peraturan pemerintah bagi justice kolaborator ini pun ditanggapi LPSK. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas bilang, PP ini dapat memberi kesempatan banyak orang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum membuka suatu kasus pidana. Nah, bagaimana dengan pembebasan bersyarat gitu ya? Nah, ini ada diskusi juga bahwa sebenarnya ini cikal bakalnya adalah berasal dari penjelasan pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang di situ adalah diberikan penghargaan khusus kepada penghargaan kepada JC. Yang pertama adalah keringanan penjatuhan hukuman. Nah, apa yang dimaksud keringanan penjatuhan hukuman atau pidana ini? Satu adalah bukan pembebasan bersyarat, adalah pidana bersyarat khusus, kemudian pidana percobaan, dan yang terakhir adalah atau dipidana dengan yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya di kasus tersebut. Nah, kita melihat juga dalam berbagai kasus JC ini susah sekali kita dapatkan, bahkan peran JC itu sangat besar untuk mengungkap kejahatan. Harapannya dengan penghargaan ini, para JC, orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu ini ya, utamanya kasus-kasus yang terorganisir gitu ya, itu bisa mengungkap kejahatan yang lebih besar gitu ya, misalnya misalnya mengungkap pelaku utamanya, terus kemudian misalnya ada kaitannya dengan kejahatan yang lain gitu-gitu. Itu harapannya sih seperti itu, tapi sampai detik ini memang belum ada yang dituntut ataupun diputus dengan pembebasan bersyarat tersebut. Di Indonesia, ada beberapa peran justice kolaborator yang menjadi sorotan. Salah satunya Richard Eliezer alias Barada Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada 2023 lalu. Kasus yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, dan istrinya Putri Chandrawati ini menyita perhatian publik berbulan-bulan. Richard Eliezer, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, akhirnya mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Selain itu, ada juga Tommy Sumardi yang menjadi justice kolaborator dalam kasus penghapusan nama buron Joko Chandra yang merupakan terpidana korupsi hak tagih atau CESI Bank Bali. Tommy menyuap polisi agar status red notice Joko Chandra dihapus dan bisa masuk ke Indonesia. Tommy Sumardi akhirnya divonis 2 tahun penjara dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus pidana yang disebut juga sebagai justice kolaborator. Kado berbentuk penanganan khusus dan penghargaan berupa keringanan hukuman, pembebasan bersyarat, bahkan hingga remisi tambahan. Kita akan bahas soal peraturan pemerintah ini dan apa dampak yang bisa ditimbulkan. Bersama dengan sejumlah narasumber saya di pagi hari ini melalui sambungan daring sudah hadir ada Wakil Ketua LPSK Ibu Susila Ningtyas. Selamat pagi Bu Susi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Ibnu Nugroho. Selamat pagi Prof. Ibnu. Selamat pagi Mbak,
Sehat-sehat selalu, amin. Amin, terima kasih. Kemudian juga kami sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Komisi 3 DPR RI, salah satunya dari fraksi PKS, Bung Nasir Jamil, tapi sampai pagi hari ini masih belum bisa dihubungi kembali. Kami masih menunggu konfirmasi dari Bung Nasir Jamil ataupun dari perwakilan dari anggota DPR khususnya di Komisi 3. Saya ke Bu Susi dulu. Bu Susi, dengan adanya peraturan Presiden PP peraturan pemerintah, maksud kami peraturan pemerintah ini soal justice kolaborator yang mengatur salah satunya adalah soal pemisahan penahanan, pemisahan berkas, bahkan yang kemudian menjadi sorotan adalah soal bagaimana remisi, pembebasan bersyarat. Nah, LPSK tentu saja menyambut baik dengan adanya PP ini ya, Bu Susi. Betul, Mbak. Jadi ini PP ini perjalanannya panjang. LPSK juga terlibat dalam diskusi-diskusinya, penyusunan draftnya gitu ya, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan aparat penegak hukum lain dengan kementerian lembaga lainnya ya. Ini panjang bisa dulu awalnya Perpres kalau saya bisa bercerita gitu ya. Awalnya kita mau mendorong Perpres. membuat peraturan presiden gitu ya. Tapi terus kemudian Akhirnya diskusi PP. muncul akhirnya PP ini memakan waktu hampir lebih dari 4 tahun ya, mungkin bahkan 5 tahun gitu ya diskusi ini. Dan kami ini ya esensi pada PP ini sebenarnya untuk menguatkan dan memberikan kepastian hukum kepada justice kolaborator mengenai pemenuhan hak-haknya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini adalah menjabarkan lebih operasional gitu ya ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, utamanya di pasal 10A berkaitan dengan saksi pelaku atau justice kolaborator ini. Jadi memang kami menyambut baik dari diskusi ini yang sudah 5 tahun ini dan kemudian menghasilkan PP, dan yang berikutnya juga ini harapannya bisa lebih implementatif gitu ya, lebih operasional dan kemudian memang banyak peraturan lain selain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kayak SMA 4 2011, kemudian sebelumnya juga ada peraturan bersama gitu ya, yang mengatur juga soal perlindungan dan pemberian hak kepada justice kolaborator. Kolaborator. Jadi ya ini harapannya bisa lebih operasional dan lebih memberikan kepastian hukum bagi saksi pelaku untuk mendapatkan hak-haknya. Oke, perjuangan teman-teman LPSK dan juga yang lain untuk memperjuangkan sampai 4 tahun sampai sebenarnya peraturan presiden untuk tujuannya, tapi kemudian menjadi peraturan pemerintah. Bu Susi, kalau kita bandingkan Bu Susi, ini kan juga masih banyak yang belum mengetahui aturan sebenarnya justice kolaborator yang dulu sebelum ada PP ini yang baru PP 24 tahun 2025. Apa yang kemudian membedakan atau keistimewaan yang aturan yang dulu seperti apa secara garis besar dengan aturan yang sekarang? Iya, kita sebelumnya sudah pernah ada peraturan bersama, itu 2011 juga, sama terus ada SEMA 4 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, peraturan-peraturan ini tidak kemudian memerinci berkaitan dengan bagaimana proses pengajuan, siapa-siapa saja pihak yang akan bekerja berkaitan dengan pemenuhan hak saksi, hak saksi pelaku atau justice kolaborator ini. Jadi itu jadi misalnya proses pengajuan seperti apa itu kan tidak didetailkan di dalam undang-undang maupun SEMA sebelumnya gitu ya. Terus kemudian bagaimana kemudian pemberian hak-hak tersebut secara lebih detail gitu kan tidak disebut di dalam undang-undang, sehingga PP ini hadir untuk memerinci gitu ya, memberikan detail berkaitan dengan bagaimana proses pengajuan, permohonan, kemudian bagaimana kemudian menetapkan atau memberikan rekomendasi dan sebagainya, terus baru kemudian memberikan haknya seperti apa gitu. Selain itu sebenarnya juga ada Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 ya, berkaitan dengan nanti di dalamnya itu mengatur mengenai rekomendasi dari LPSK untuk saksi pelaku mendapatkan remisi tambahan. Itu Mbak. Jadi memang banyak peraturan sebelumnya, tetapi memang belum lebih detail berkaitan dengan hukum acaranya ya, atau mungkin Prof. Ibnu nanti bisa ini ya lebih mendetailkan. Jadi itu berkaitan dengan proses
hukum acaranya seperti itu, Mbak. Oke, jadi dengan adanya PP ini, kemudian soal proses pengajuan sebagai justice kolaborator, pembohorannya, kemudian soal bagaimana hak-hak mereka, ini di PP ini lebih didetailkan ya, Bu Susia. Nah, Anda pernah mengatakan untuk mendapatkan saksi pelaku atau justice kolaborator ini sangat sulit. Apa sebenarnya kesulitannya? Ya, yang pertama kita tidak mudah ya untuk mendapatkan orang untuk mau mengakui bahwa dia berbuat. Itu selalu pelaku pasti tidak mau mengakui. Itu pertama. Yang kedua, untuk bekerja sama juga susah, tidak mudah. Seringkali kasus-kasus yang berkaitan dengan saksi pelaku atau kejahatan atau justice collaborator ini adalah kejahatan yang terorganisir yang pelakunya bukan satu, biasa lebih dari dua atau tiga gitu ya. Nah, itu susah. Belum lagi nanti kita mengkonstruksikan siapa sih yang bisa kita tetapkan sebagai JC gitu ya. Dari misalnya ada 5 orang pelaku nih, itu tidak mudah untuk menetapkan seseorang atau kemudian kita misalnya LPSK mau merekomendasikan seseorang sebagai JC dari 5 orang tersebut misalnya, itu tidak mudah. Kita harus cek dan recheck, kemudian menginvestigasi, bahkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum panjang, Mbak. Jadi menentukan siapa yang bukan pelaku utama itu tidak mudah, sehingga kemudian ya yang kami bilang bahwa seorang justice kolaborator tuh perlu diberikan penghargaan dan penanganan khusus karena memang tidak mudah orang untuk mengaku satu. Yang kedua, bukan pelaku utama ini juga susah untuk mengidentifikasi ya, nggak mudah gitu, nggak bisa nggak seperti membalikan tangan gitu ya. Nah itu jadi itu yang berikutnya juga ada ancaman ya, itu yang seringkali juga didapatkan sehingga mereka tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukumnya dan itu yang di fakta-fakta yang kami Ada di hadapi. lapangan. Ya, betul. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 dari sisi hukum, kita mengatakan dari sisi hukum, apa dampaknya nanti untuk kedepannya? Kalau Bu Susi kan sudah mengatakan ini lebih detail soal bagaimana pemisahan berkas, pemisahan penahanan, lebih jelas lah untuk memperjelas semuanya begitu ya untuk justice kolaborator, termasuk juga soal kado dalam tanda kutip, bisa mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat. Nah, kalau Anda dari sisi hukum seperti apa Prof. Hipnu melihatnya? Ya, gini Mbak, dari sisi hukum, pertama yang disampaikan Bu Susi adalah terkait di peradjudikasi. Jadi di pemeriksaan pendahuluan. Sekarang yang menarik itu sekarang di adjudikasi. Karena di adjudikasi ini adalah tadi disebutkan bahwa seorang JC akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi bukan pidana bersyarat loh ya. Kalau pidana bersyarat itu pidana yang tidak dilakukan. Jenis-jenis pemidana. Tapi kalau pembebasan bersyarat itu seseorang yang sudah diputus terbukti melakukan tindak pidana mendapatkan suatu pembebasan bersyarat. Nah, pembebasan bersyarat ini kalau kita melihat dalam undang-undang pemasyarakatan itu mewajibkan 2/3 dari pidana yang dijatuhkan baru mendapat bebas bersyarat. Nah, pertanyaannya, kalau PP 2425 ini dijalankan berarti konsep 2/3 itu mungkin harusnya tidak berjalan. Sehingga pembebasan bersyarat secepat mungkin. Baru separuh mungkin bisa bersyarat. Apakah mengikuti 2/3? Ini juga menjadikan suatu problem tersendiri. Tapi intinya, kalau nanti percepatan bebas bersyarat dari PP yang bersangkutan, goalnya adalah mengurangi over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini saya kira sebagai bentuk luar biasa dalam terobosan kali ini, karena goalnya itu sebetulnya terhadap napi itu adalah bebas bersyarat. Kecepatan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Apakah yang disampaikan Bu Susi itu pengurangan remisi dan sebagainya itu goalnya adalah cepat bebas bersyarat. Nah, kriteria bebas bersyarat inilah saya kira memang perlu ada suatu penjelasan jelas. Apakah mengacu tetap 2/3 ataukah mengkecualikan dari tentang undang-undang pemasyarakatan yang bersangkutan. Kalau mengecualikan saya kira bagus itu. Karena untuk mempercepat keluar dari suatu lembaga pemasyarakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan bahwa ini adalah sulit untuk memperlakukan suatu JC. Karena ini harus jelas juga. Apakah semua tindak pidana
apakah hanya kejahatan-kejahatan yang menyangkut perkara korupsi, Oke, harus jelas di situ terorisme. ya klasternya dulu Ya, ya. Kejahatan apa karena nih? jangan-jangan sampai nanti semuanya mendapat, wah itu nggak memberikan efek jerah, karena konsep tujuan itu memberikan efek jerah. Sedangkan pada hal ini adalah bukan efek jerah, tapi membantu pengungkapan suatu perkara. Betul. Dua dimensi itu harus sinkron, Mbak, menurut saya. Oke, nah itu gimana tuh Bu Susi? Harus jelas. Ini soal kejahatan apa? Kejahatan soal kasus korupsi kah atau kejahatan yang lain? Jangan sampai kemudian orang-orang ini ramai-ramai kemudian mengajukan permohonan sebagai GC atau Justice Collaborator. Gimana Bu Susi? Iya, sebenarnya ini ya kalau pembahasan ini Prof, pembahasan PP ini sebenarnya tidak lari dari, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oke. Sehingga itu berkaitan erat dengan ketentuan mengenai tindak pidananya, jenis tindak pidana. Jadi tidak semua tindak pidana, dapat kita tetapkan JC gitu ya, dapat kita perlakukan seseorang itu sebagai JC misalnya gitu ya. Jadi, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang diatur beberapa tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, kemudian terorisme, kemudian pelanggaran HAM yang berat, kemudian ada pencucian uang, terus kemudian ada kekerasan seksual, terus kemudian ada penganiayaan berat, ada juga penyiksaan dan atau tindak pidana lain yang saksi, ahli, korbannya dan termasuk saksi pelakunya terancam nyawanya atau jiwanya. Begitu. Jadi memang dibatasi Prof, tidak semua tindak pidana akan kemudian diberlakukan pengaturan mengenai justice collaborator ini begitu. Oke, jadi memang ada berbagai macam case ya, ada case tertentu yang kemudian bisa mengajukan justice collaborator. Nah, yang kita paling ingat betul dan ramai sekali adalah soal bagaimana pengajuan justice collaborator Richard Eliezer. Ini visualnya jelas sekali. Richard Eliezer pada saat itu mengajukan sebagai justice collaborator untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku utama atau otak intelektual dari kasus pembunuhan yang terjadi kala itu, begitu ya, yang penembakan yang terjadi kala itu. Nah, dari sisi ini, Prof, apa yang kemudian bisa dicermati dengan aturan PP yang baru ini, tentu saja? Betul. Jadi begini, yang perlu dicermati memang sekarang konsep kita harus tahu dulu spiritnya, bahwa spirit dari PP ini adalah dalam rangka untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara. Nah, dengan demikian kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti sampaikan Bu Susi tadi, kecermatan penegak hukum untuk menilai peran saksi ini harus jeli. Karena jangan sampai dengan iming-iming pengurangan bahkan pembebasan bersyarat semua berlomba-lomba. Ini yang dilakukan. Ini harus hati-hati karena dengan seperti itu saya kira itu suatu lompatan yang luar biasa bebas bersyarat. Tapi catatan sebagai bentuk rigid, sebagai bentuk ius constitutum, nah ius operatum gitu kalau orang hukum, operasionalnya itu harus dibuat rigid. Dengan demikian nanti keluarnya PP ini harus dibuat aturan-aturan yang lebih detail, yang paling tidak jangan sampai terjebak dengan sikap-sikap yang seolah-olah sebagai GC padahal tidak. Ini suatu terobosan yang harus menjadikan antipasi ke depan. Karena kalau itu sampai terjadi, sistem rusak nanti. Nah, ini yang menjadi, karena kita pernah dulu JC itu asal formal, sekarang sudah tidak. Saya menjadikan apresiasi SPSK sudah sedemikian rigid, tidak semua bisa dilakukan. Dengan demikian, aturan pelaksanaan dari PP yang menerjemahkan sebagai ius operatum dalam PP tersebut harus jelas. Sebetulnya saksi pelaku itu seperti apa? Karena ke depan dalam KUHP baru itu ada juga saksi mahkota. Apakah saksi mahkota ini juga bagian dari saksi pelaku? Ini juga jadi problem, Pak. Karena jadi PP ini harus juga inherent dengan KUHP yang akan datang. Lah, KUHP yang baru datang itu sebagai bentuk pengurangan suatu pidana bersyarat luar biasa, karena kita lihat over kapasitas luar biasa. Tapi pertanyaannya, kalau itu hanya kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional, kejahatan serius, saya kira tidak banyak berpengaruh terhadap over kapasitas. Padahal kemarin Menteri Hukum mengharapkan sekali ini mengurangi sebagai overkapasitas. Sedangkan overkapasitas yang paling banyak adalah narkotika. Gitu.
Oke, jadi kalau harus benar-benar seleksi, kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, jangan sampai kemudian niat baiknya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 ini untuk memberikan kado terhadap justice kolaborator dalam pengungkapan suatu perkara ini kemudian backfire juga. Jadi ibaratnya jangan sampai malah obral JC begitu ya, Prof. Hipnu dan juga Bu Susi. Nah, pengawasan seperti apa yang seharusnya benar-benar dipastikan dan harus dilakukan jika menjadi justice kolaborator? Jangan sampai kemudian pertanyaannya justru ini jadi trik seseorang yang terlibat pidana untuk kemudian menghindari hukuman. Seperti apa yang harus dilakukan tentu saja pengawasannya, tapi nanti dijawabnya nanti ya Bu Susi dan juga Prof. Hipnu. Tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali.